Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Afdhal Wijaya, NPM 2121020007, Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Herpin Yogi Prakdita MHI. Baik, di sini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Itu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik berhubungan dengan manusia atau makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini diperoleh jika pada hidup mereka pada Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transportasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumber hukum Islam itu ada Al-Sunnah. Pada uraiannya sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyuruh atau untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah masukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya seperti yang disebutkan dalam surah Al-Najm ayat 3 yang artinya dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ketiga itu ada akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian para Islam yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seorang yang digunakan untuk berpikir
dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin ataupun melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, itu ada akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer, madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer, makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan yang terbaik untuk pelaksanaannya. Kedua, itu ada proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya. Dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar, yang lainnya menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki menguasai ilmu alat seperti nahwu sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian pembahasan mengenai sumber hukum Islam. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.